Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melaksanakan pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran matematika. Kali ini Ibu rasa cukup untuk pembahasan mengenai pola barisan bilangan. Silakan teman-teman perdalam lagi melalui buku yang sudah dipinjamkan atau bisa juga mencari sumber-sumber yang lain seperti dari YouTube, internet, atau dari buku-buku yang lain. Kemudian untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius ini sudah anak-anak pelajari sedari SD, jadi mungkin sudah tidak asing lagi. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai sistem koordinat Kartesius. Di antaranya adalah posisi titik pada bidang. Nah, kurang lebih gambar pada koordinat Kartesius itu akan berbentuk seperti ini. Biasanya digambarkan dengan menggunakan buku kotak supaya mempermudah. Tapi kali ini Ibu tidak menggunakan buku kotak, Ibu menggunakan kertas biasa. Nanti akan Ibu jelaskan mengenai koordinat Kartesius. Nah, dalam gambar kali ini kita memiliki dua sumbu, yaitu sumbu horizontal atau mendatar. Ini namanya sumbu horizontal. Kemudian kita memiliki sumbu vertikal. Dalam koordinat Kartesius, untuk mempermudah, sumbu horizontal biasanya kita kenal dengan atau kita simbolkan dengan huruf X. Sedangkan sumbu vertikal atau tegak kita simbolkan dengan huruf Y. Ya, jadi ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Kemudian biasanya ada titik potong di kedua sumbu. Ini kita sebut dengan titik acuan yang merupakan pusat koordinat atau dinamakan origin yang disimbolkan dengan huruf O. Ya. Ini namanya pusat koordinat. Sampai sini mungkin teman-teman paham ya. Nah, dalam pembahasan kali ini bidang X atau biasa disebut dengan koordinat X itu juga akan disebut sebagai absis. Kemudian koordinat Y, sumbu Y akan disebut sebagai ordinat. Sedangkan O atau pusat koordinat akan disebut sebagai origin. Nah, ini untuk pemahaman anak-anak saja. Kemudian kita lanjutkan. Untuk yang kedua, kita mengenal kuadran pada bidang koordinat. Kuadran itu adalah pembagian 4 bagian masing-masing.
ya, karena ada 4 bagian masing-masing, maka disebut dengan kuadran. Dibagi menjadi 4, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Perlu diperhatikan untuk kuadran 1. Kuadran 1 itu berisi koordinat X yang positif dan koordinat Y yang positif. Contoh, kita beri angka di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi koordinat X di kuadran 1 itu akan bernilai positif, kemudian Y juga akan bernilai positif. Bilangannya positif, bukan negatif ya. Dan seterusnya. Positif. Jadi untuk kuadran 1 itu berisi koordinat X yang positif dan koordinat Y yang positif. Kemudian untuk kuadran 2. Perhatikan untuk kuadran 2, koordinat X-nya akan anak-anak dapatkan negatif. Contoh di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Di kuadran 2 akan didapat positif. Jadi untuk X-nya negatif. Kita lanjutkan untuk kuadran 4 ya. Untuk kuadran 4 berarti teman-teman akan dapatkan koordinat Y-nya itu negatif. Kemudian koordinat X-nya itu positif. Gitu ya. Bisa nanti dipahami, ada juga di buku. Silakan nanti boleh dipahami lebih dalam lagi.